Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 351, 3 menit. Kondisi vital Joni benar-benar sudah stabil. Diagram menunjukkan semua indikator kembali hijau dan normal. Termasuk lampu peringatan yang kembali berwarna hijau. Satu persatu, para dokter, para ahli, dan ahli kultivasi kehidupan menatap semua ini dengan kaget dan penuh kekaguman. 3 menit. Hanya 3 menit saja? Apa yang sebenarnya terjadi dalam 3 menit ini? Di layar lebar di paling tengah, tampak jelas jantung mekanis Joni sudah disingkirkan. Ada banyak jarum perak yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, ada kertas jimat berbentuk segitiga di lehernya. 4 mantra kuning berbeda juga ditempelkan di dada, telapak tangan, dan telapak kakinya. Windu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun segera memutar ulang video pemantauan. Akan tetapi, tidak ditemukan apa-apa. 3 menit pun berlalu. Pemantauan langsung selesai secara otomatis. Keajaiban! Keajaiban! Bagaimana mungkin dia melakukannya? Ini jelas keajaiban. Mereka semua tercengang, tidak mengerti bagaimana Ivan melakukannya. Harus diketahui bahwa Joni yang tidak berhasil mereka obati, hidupnya sudah cukup lama berada di ujung tanduk. Peluangnya untuk tetap hidup sangatlah kecil. Kejadian aneh barusan benar-benar melampaui pemikiran dan pengetahuan mereka. Bagi mereka, bahkan jika dokter terkemuka dunia yang mengambil tindakan pun, mereka mungkin tidak bisa menarik Joni kembali dari dunia kematian. Akan tetapi, Ivan berhasil. Seorang pemuda yang berusia kurang dari 20 tahun, menggunakan kurang dari 3 menit untuk merebut Joni kembali dari malaikat pencabut nyawa. Apa yang terjadi? Pada saat ini, semua orang dari keluarga Don yang mendengar seruan Novi, Nikki, dan Andreas langsung bermunculan. Setelah mendengar kejadiannya dari Windu, mereka semua terpaku. Melihat kondisi Joni yang stabil, mereka pun saling berbisik dan terkejut. Novi bahkan kesenangan sampai menangis. Tuan Reed! Dia bergegas menghampiri Ivan dan mengubah sikap penolakannya sebelumnya. Tuan Reed, saya minta maaf karena sikap saya yang kasar dan tidak sopan barusan. Maafkan saya. Sebagai istri kepala keluarga, Novi pada dasarnya cukup fleksibel dan tahu bagaimana harus menempatkan diri dalam berbagai situasi. Dia tidak peduli metode apa yang digunakan Ivan atau keterampilan medis apa yang dia gunakan. Dia hanya peduli dengan hasilnya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Kamu seharusnya tidak berterima kasih padaku. Kalau kamu ingin berterima kasihlah pada Nikki. Dia merelakan kebebasannya demi kesempatan sembuh bagi Joni. Ivan langsung melemparkan pujian kepada Nikki. Oh ya, jangan senang terlalu cepat. Penyakit Tuan Joni sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Masih sangat jauh dari kata sembuh. Maksud Tuan, Joni benar-benar bisa disembuhkan? Mata Novi berbinar ketika mendengarkan maksud Ivan. Tentu saja. Ivan sudah tahu penyakit Joni. Bagaimana cara menyembuhkannya pun dia sudah punya rencananya. Namun, dia tidak mengatakannya secara langsung. Sebaliknya, dia malah berkata, penyakit Tuan Joni membutuhkan waktu lama untuk disembuhkan. Kamu harus siap mental untuk hal ini. Jimat dan jarum perak di tubuhnya tidak boleh sampai disentuh. Begitu disentuh, dia bisa langsung mati. Jarum perak dan mantra akan saling menyatu dan membutuhkan waktu 12 jam untuk pemulihan. Besok di jam yang sama, aku akan kembali untuk pengobatan tahap kedua. Siap laksanakan, Tuan Reed. Novi penuh kegembiraan dan dengan sungguh-sungguh berjanji. Kalau Tuan Reed benar-benar dapat menyembuhkan suami saya, keluarga Don akan sangat berterima kasih. Aku sudah bilang bukan, Nikki mengorbankan kebebasannya dan menjadikan dirinya pembantu sebagai ganti kesempatan bagi Tuan Joni. Ivan berkata dengan tenang. Tentu saja, kalau kamu tetap mau berterima kasih padaku, aku juga tidak akan menolak. Setelah berkata begitu, Ivan hendak pergi bersama Raffi. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berbalik ke belakang dan menatap Nikki. Sini. Nikki terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa dirinya sudah menjadi pembantu Ivan dan harus mengikuti Ivan kapan saja. Dengan sedikit ragu, dia mulai melangkah dan berjalan ke depan. Nikki! Andreas dan Novi hendak menghentikannya, tetapi mereka menahan ucapan mereka. Tidak ada cara lain. Dengan situasi saat ini, sudah tidak ada cara bagi mereka untuk membuat Nikki tetap tinggal. Jika dipaksa tetap tinggal, bagaimana jika nanti Ivan tidak mau mengobati Joni lagi? Lalu bukankah keluarga mereka akan menjadi orang yang berdosa bagi keluarga Don? Mengorbankan Nikki sebagai ganti pemulihan Joni, dari perspektif keluarga Don, tentu saja seperti membeli emas dengan harga murah. Lagi pula, kedudukan Joni 10.000 kali lebih penting dibandingkan Nikki. Selain itu, dari awal hingga akhir, tidak ada yang mengancam Nikki. Nikki sendiri yang menawarkan diri. Oleh karena itulah, mereka tidak punya alasan untuk menghentikannya. Novi menghela napas dan hanya bisa menasihati. Nikki, hati-hati. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik, paham? Ya, ayah, ibu, jangan khawatir. Nikki tersenyum sebagai tanggapan. Jangan berkata seakan-akan dia mau meninggalkan dunia ini. Dia tidak akan mati dengan menjadi pembantuku. Apa perlu sampai segitunya? Ivan berkata dengan lesu. Selain itu, aku cuma mau bicara sebentar dengannya di luar, bukan menyuruhnya menjadi pembantu sekarang juga. Apa yang kalian khawatirkan? Novi tertegun. Tuan Reed, maafkan saya. Saya terlalu kasar. Nikki, cepat pergi. Baik,
Nicky mengikuti Ivan dan berjalan keluar pintu. Dia berbisik kepada Nicky. Dekatkan telingamu. Nicky segera menundukkan kepalanya. Setelah Ivan berbisik sebentar, ekspresi Nicky terlihat kebingungan. Tuan, Anda, apa ucapan Anda ini benar? Lakukan apa yang aku katakan, nanti kamu akan tahu itu benar atau tidak. Ketika helikopter meninggalkan kediaman keluarga Don, Ivan segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Lard. Tuan muda! Lard segera mengangkat teleponnya. Di mana kamu kubur peti mati yang digali dari lokasi konstruksi 2 hari yang lalu? Besok pukul 10 pagi, gali keluar dan kirim ke lokasi yang kukirimkan padamu lewat WhatsApp. Baik. Lard tidak bertanya alasannya. Dia hanya perlu melaksanakan perintah Ivan. Setelah telepon ditutup, Ivan segera mengirimkan lokasi keluarga Don. Raffi di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan muda, apa Anda mau mengantarkan peti mati ke keluarga Don? Peti mati itu awalnya memang milik keluarga Don. Kalau tidak diantarkan kembali, Tuan Juni tidak akan bisa sembuh. Ivan juga tidak menyangka semuanya ini begitu kebetulan. Peti mati dan lingkaran pengumpul yen yang digali Lard di lokasi konstruksi hari itu ternyata berkaitan dengan keluarga Don. Besok kamu juga akan tahu. Ivan tidak menjelaskan terlalu banyak. Raffi juga cukup tahu diri dan tidak bertanya lebih lanjut. Keesokan harinya, Ivan menerima telepon dari Nicky. Tuan, cepat datang ke keluarga Don. Selamatkan kakekku. Jarum kakekku dicabut orang. Ivan duduk di tempat tidur dan menepuk pantat Cassie. Dia menarik pistol panjang dari tangannya yang digenggam erat wanita itu lalu bertanya. Bagaimana bisa? Bukankah aku meminta kalian untuk mengawasinya? Kemarin, Ivan secara khusus meminta Nicky keluar, karena mau memberitahunya bahwa pasti akan ada orang yang menyerang kakeknya. Mungkin saja orang ini berada di keluarga Don. Selain itu, Ivan juga menyuruhnya mengatur orang-orang kuat untuk menjaga. Begitu ada orang lain yang muncul, mereka harus langsung menangkapnya. Tidak disangka hal ini bisa terjadi. Tuan, Anda benar. Seseorang benar-benar hendak menyentuh jarum perak dan jimat di tubuh kakek, tepatnya barusan. Suara Nicky terdengar bingung dan sedih. Tapi orang itu, kami tidak bisa menghentikannya. Kami juga tidak habis pikir kalau dia orangnya. Bab 352, menggali keluar. Saat ini, emosi Nicky sangat tidak stabil. Setelah Ivan memberitahu akan ada seseorang yang menyentuh jarum perak dan kertas jimat Johnny, dia langsung memberitahukan hal ini pada 2 orang. Yang satu adalah ayahnya, Andreas, dan yang lainnya adalah neneknya, Novi. Keduanya langsung mengirim 2 Grandmaster Agung untuk melindungi Johnny secara diam-diam. Tidak ada yang terjadi semalam. Hingga di pagi hari ini, tiba-tiba terjadi sesuatu. Tidak ada yang menyangka bahwa ternyata ayahnya yang menyentuh jarum perak dan kertas jimat kakeknya. Andreas. Ayahmu? Ivan sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menyangka bahwa ayah Nicky yang menggerakkan jarum perak itu. Namun, meskipun tidak terduga, masih masuk akal. Nicky terlalu mempercayai ayahnya dan memberitahunya tentang masalah itu. Selain itu, ada 2 Grandmaster Agung yang berjaga-jaga. Dalam keadaan seperti itu, di antara seluruh anggota keluarga Don, hanya Andreas dan Novi yang bisa dengan aman mendekati Johnny. Selain itu, Andreas juga hampir menjadi pewaris keluarga Don. Sangat normal jika dia berharap supaya Johnny mati lebih cepat. Dihadapkan dengan kekuasaan, hubungan darah juga pasti akan terguncang. Di sisi lain telepon, isakan Nicky samar-samar terdengar. Dia pasti sedang menangis. Ivan kurang lebih memahami perasaan Nicky. Jangan khawatir. Jarum perak dan kertas jimat hanyalah bom asap yang aku letakkan. Dengan adanya jimat pelindung yang aku tinggalkan, ia akan kembali baik-baik saja. Yang paling penting sekarang tanya ayahmu baik-baik, siapa yang menyuruhnya berbuat begitu? Meskipun dia sangat ingin menggantikan kepala keluarga Don, dia tidak mungkin mengambil risiko sebesar itu. Dia pasti punya alasan lain kalau berani berbuat seperti ini. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Ayahmu pasti bukan dalang dalam perbuatan ini. Sedikit menenangkan Nicky, Ivan menambahkan. Sekitar jam 10, orangku akan mengirim sesuatu ke rumah keluarga Don. Namanya Lard. Suruh orang untuk menemuinya. Aku akan sampai di rumah keluarga Don sekitar jam 12. Setelah telepon ditutup, Ivan mulai menyiapkan lebih banyak ramuan obat yang dibutuhkan untuk Johnny sembari melakukan kultivasi. Sebelum pergi, Mari berkata masih ada 999 orang kuat di cincin tanpa batas. Ivan sudah mengharapkan kemunculan orang kedua, tetapi cincin tanpa batas tidak pernah merespons. Dia meragukan apakah karena dia terlalu lemah. Maka dari itu tidak peduli sesibuk apapun dirinya. Dia tidak akan pernah lupa kultivasi dan mengonsolidasikan kekuatannya. Sejak bersatu dengan 3 keluarga bangsawan besar yakni Hasara, Mac, serta Simon, sumber daya kultivasi tidak pernah mengalami kekurangan. Di bawah perintahnya, 3 keluarga bangsawan besar akan mengirim beberapa makanan yang mengandung energi dari roh setiap hari. Contohnya hidangan laut segar dari perairan dalam serta ramuan yang sudah disimpan bertahun-tahun. Benda-benda ini yang membuat kekuatan Ivan mengalami peningkatan selama 2 hari ini. Namun, lambat laun, dia mendapati bahwa benda-benda ini sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Benda-benda konvensional seperti lotus air dan ginseng yang berusia ratusan tahun, manfaatnya makin sedikit untuknya. Sayang sekali. Cio, pemilik aula imperial kerajaan ayam Nia langsung terbunuh oleh Mari. Jika dia berhasil menyerap Cio hari itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, kan? Bagaimana? Ivan meludahkan energi keruh. Sepertinya aku perlu mencari sesuatu yang baru untuk diserap. Kalau tidak, dengan kecepatan kultivasi seperti itu, kapan kita bisa menerobos periode penangkapan energi? Periode penangkapan energi hanyalah tahap pertama dalam kultivasi. Kultivasi pun dimulai. Jika ini pun tidak bisa diterobos, bukankah ini akan membuatnya terlihat tidak berguna? Memalukan.
Pada pukul 12, Ivan sampai ke rumah keluarga Don tepat waktu. Begitu dia muncul, Novi bergegas menghampirinya bersama sekelompok orang. Tuan Reed! Tuan Reed! Sekelompok orang menyambut Ivan satu demi satu. Di tengah kerumunan, bahkan Windu, para dokter terkemuka ini, terlihat sedikit lebih menghormatinya dibandingkan kemarin. Tidak peduli dimanapun itu, yang paling hebat adalah yang paling berkuasa. Ivan sudah menunjukkan kehebatannya. Tentu saja, orang-orang ini tidak berani meremehkannya. Selain semua orang di keluarga Don, di halaman villa, terdapat sebuah peti mati berwarna merah. Siang hari, matahari tepat menyinari peti itu dan membuatnya terlihat sangat aneh. Tuan muda! Lard berjaga di depan peti mati, sekujur tubuhnya dipenuhi keringat. Dia dan orang-orangnya tidak pernah meninggalkan peti mati sedikit pun ketika Ivan belum muncul. Ivan mengangguk sedikit dan meminta Lard untuk kembali dan melakukan pekerjaan mereka. Kemudian, Ivan bertanya kepada Novi. Di mana Niki? Dalang di balik perbuatan ayahnya, sudah ketahuan belum? Tuan Reed. Wajah Novi suram. Jelas, apa yang terjadi di pagi hari ini sungguh mengecewakannya. Seumur hidup dia tidak pernah menyangka bahwa putra yang paling disayanginya, bisa-bisanya menyerang Johnny. Niki terlalu kaget pagi ini. Dia sedang beristirahat sekarang. Andreas, si anak pemberontak itu tidak berani berkata apa-apa, sepertinya dia ingin menyimpan semuanya sendiri. Sesuai dugaan. Tutur Ivan. Andreas memilih untuk menyerang saat ini. Dia sudah berniat membungkam sampai mati. Cukup masuk akal. Tuan Reed, peti mati ini. Novi melihat peti mati merah dan terlihat curiga. Lard mengirim peti mati ke keluarga Don pagi-pagi sekali. Jika Ivan tidak memberitahukannya sebelumnya, mungkin Novi sudah ingin membunuhnya. Temanku yang barusan itu bernama Lard, direktur grup Raspen. Baru-baru ini, dia mengembangkan proyek bernama Taman Grup Raspen. Peti mati itu digali dari lokasi konstruksi. Waktu itu, karena peti ini, hampir saja ada yang meninggal di lokasi konstruksi. Ivan pun menceritakan masalah lingkaran pengumpul yen di lokasi konstruksi. Formasi semacam ini digunakan untuk mencelakakan orang. Kalau ada lingkaran pengumpul yen, otomatis juga ada lingkaran pemisah yen. Di kota Jayan yang sebesar ini, lingkaran pemisah yen tidak mudah ditemukan. Awalnya, aku tidak berniat mencari tahu di mana lingkaran pemisah yen berada, sehingga aku serahkan masalah ini ke departemen resmi untuk menanganinya. Akan tetapi, menurutmu kebetulan tidak, lingkaran pemisah yen ternyata berada di keluarga Don kalian ini. Orang di dalam peti mati ini, tidak salah lagi, pasti leluhur keluarga Don. Tapi, perihal siapakah dia, sampai saat ini aku belum tahu. Setelah berkata begitu, anggota keluarga Don langsung terlihat panik. Ternyata dalam keluarga mereka ada sebuah formasi yang bisa mencelakakan orang. Bukankah itu berarti seluruh anggota keluarga Don akan menerima akibatnya? Ekspresi Novi juga terlihat suram. Dia adalah orang yang cerdas. Meskipun Ivan tidak berkata banyak, dia bisa menyerap informasi yang berguna dari informasi singkat yang disampaikan Ivan. Pertama, penyakit Johnny ditargetkan oleh formasi dan bertabrakan dengan energi jahat. Oleh karena itu, pengobatan modern tidak dapat mengetahui penyebab dan apa jenis penyakitnya. Kedua, sejak bertahun-tahun yang lalu, ada orang yang berkomplot untuk mencelakakan keluarga Don dan juga Johnny. Johnny bukannya mengalami kematian karena sakit, melainkan karena pembunuhan yang disengaja. Ketiga, pemuda bernama Ivan di depannya ini. Dia tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga mahir dalam Feng Shui. Dia juga seorang petarung yang menakutkan. Orang seperti ini harus dimanfaatkan. Namun, prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan suaminya dulu. Pada titik ini, Novi sedikit membungkuk dan memberi hormat. Tolong selamatkan suamiku, Tuan Reed, hancurkan formasi lingkaran pemisah yin. Mari pergi ke pemakaman keluarga Don. Di bawah bimbingan Novi dan yang lainnya, Ivan pergi ke gunung hijau tertutup di daerah wisata, lalu sampai ke sebuah makam. Sekelompok orang turun dari mobil. Ivan langsung pergi ke sebuah makam dengan nama Jackson Don tertulis di atasnya. Dia melihat sekilas dan berkata, suruh orang untuk menggali. Bab 353, menggali makam. Makam Jason Don sangat besar, berukuran 20 meter persegi. Tempat penghormatannya terbuat dari batu marmer yang ditumpuk satu persatu dengan bersih dan rapi. Sedangkan batu nisannya diukir dan dibuat dari batu giok putih. Makam anggota keluarga Don di sekitarnya tidak penting dibandingkan dengan makam ini. Bisa dibayangkan betapa tingginya status dan kedudukan Jason Don dalam sejarah keluarga Don. Kenyataannya memang seperti itu. Jason Don adalah leluhur Nicky dan kakek buyut Johnny. Pada awalnya, keluarga Don hampir mengalami kejatuhan karena memihak pihak yang salah. Dia seorang diri berhasil membalikkan keadaan dan menarik keluarga Don kembali dari lembah kehancuran. Malahan dia membuat keluarganya berkedudukan lebih tinggi. Status kepala keluarga Don sudah sangat tinggi. Apalagi dia masih merupakan pemilik area tengah. Mendengar bahwa makam ini mau digali, ekspresi para anggota keluarga Don langsung berubah. Mereka pun langsung berdiskusi. Meskipun Novi adalah istri Johnny, dia agak ragu saat ini. Tuan Reed, apa Anda yakin mau menggalinya? Ya. Ivan berkata. Makam di depan kalian ini sudah bukan lagi makam yang ada di pikiran kalian. Dan juga, makam ini sudah lama diubah menjadi lingkaran pemisah yen. Kenapa? Apa ada masalah? Sebenarnya memang ada masalah. Novi tersenyum pahit lalu mengungkapkan identitas Jason Don, kemudian berkata. Tuan Reed, lihat, di seluruh pemakaman ini sudah terisi dengan lebih dari 10 atau 20 generasi keluarga Don. Tapi, di antara orang-orang ini, hanya ada 2 orang yang punya status lebih tinggi dari kakek buyut. Yang pertama adalah Rudy Don yang membuat keluarga Don punya pengetahuan yang dalam. Sedangkan satu lagi adalah Johan Don yang menjadikan keluarga Don menjadi keluarga bangsawan, sedangkan kakek buyutnya, Johnny, berada di peringkat ketiga.
Menggali makamnya adalah urusan yang sangat serius. Kalau penggalian diteruskan, dan ternyata penilaian Anda salah, kalaupun Johnny bisa bangun, dia juga tidak mungkin bisa terus menjadi kepala keluarga. Sedangkan saya akan menjadi orang yang sangat berdosa bagi keluarga Don. Orang pada umumnya mengutamakan pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan orang kaya mengutamakan harta kekayaan, keluarga bangsawan, keluarga kaya dan berkuasa. Yang terpenting adalah leluhur dan garis keturunan. Menghormati leluhur agar garis keturunan bisa terus berlanjut. Ini adalah tanggung jawab yang dimiliki setiap keluarga bangsawan. Menggali makam sama saja dengan tidak menghormati leluhur. Dengan kekuasaan yang dimiliki Novi saat ini, kuburan orang biasa boleh saja digali seenaknya. Tetapi makam orang penting seperti Jason ini, tentu saja tidak boleh digali sembarangan. Begitu? Alis Ivan sedikit terangkat. Itu berarti penilaianku makin benar saja. Karena kalian semua selama ini tidak berani menyentuh makam ini, maka dari itu bisa ada orang yang menempatkan lingkaran pemisah yang di sini, bukan begitu? Tuan Reed, bisakah kamu membuka peti mati dan melihatnya? Apa orang di peti mati itu benar kakek buyut? Kalau benar itu kakek buyut, semua orang di keluarga Don akan setuju untuk penggalian makam. Tanya Novi. Tidak bisa. Ivan menolak dengan tegas. Novi ingin bertanya mengapa, tetapi dia disela oleh Ivan. Jangan tanya alasannya. Kalian belum tentu paham kalaupun aku beritahu. Kalaupun paham, kalian juga tidak mendengarkan. Kalaupun mendengarkan, belum tentu kalian akan melakukannya. Singkatnya, terserah kalian mau menggali atau tidak. Kalaupun kalian tidak menggali, aku juga bisa menyembuhkan Johnny. Itu hanya solusi sementara saja. Paling tidak hidupnya bisa bertambah 2 atau 3 tahun lagi. Kalian bisa pertimbangkan sendiri, aku ikut saja. Sejak awal Ivan memang tidak berniat mengobati penyakit Johnny. Maka dari itu dia mengajukan persyaratan yang rumit dan berlebihan. Hanya saja dia tidak menyangka Nicky benar-benar menyetujui permintaan yang keterlaluan seperti itu. Tidak ada cara lain. Karena dia sudah berpura-pura, semuanya harus diteruskan sampai akhir. Namun, dia sudah datang dan sudah punya solusinya. Adapun apakah keluarga Don akan menerimanya atau tidak, itu urusan mereka sendiri. Sama saja dengan operasi. Anggota keluarga berhak memilih untuk tidak melakukannya. Sebagai seorang dokter, mereka mungkin merasa sedih, tetapi mereka juga tidak bisa memaksa. Aku beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Ivan melihat jam. Kemudian, melihat ke sekeliling. Pemakaman ini sudah jelas diatur oleh ahli Feng Shui. Gunung ini memang tempat paling sempurna di seluruh kawasan wisata untuk dijadikan pemakaman. Bahkan jika dilihat dari keseluruhan kota Giant, tidak mudah menemukan titik Feng Shui sempurna seperti itu. Mungkin karena itulah pemakaman keluarga Don ditempatkan di sini. Bagaimanapun, tempat ini masih agak jauh dari kota Giant. Ivan mengamati sekelilingnya. Novi pergi ke rapat sementara dengan sekelompok anggota keluarga Don dan kepala pelayan keluarga Don yakni Sajito. Setelah diskusi yang panas, bahkan pertengkaran pun pecah. 10 menit kemudian, Novi kembali. Wajahnya yang agak tua terlihat lelah dan cemas. Matanya kemerahan dan sembab. Pasti dia barusan menangis. Tuan Reed, setelah kami berdiskusi, mereka menyetujui penggalian makam itu. Bolehkah saya bertanya, apa ada yang perlu dipersiapkan? Di belakang Novi, kepala pelayan Sajito tampak serius. Tuan Reed, demi penggalian makam ini, Nyonya mempertaruhkan masa depannya sendiri. Begitu terjadi kesalahan, dia bukan hanya harus memotong tangannya sebagai tanda bersalah, dia tidak akan diizinkan untuk masuk ke keluarga Don lagi mulai saat ini. Namanya akan dicoret dari keluarga Don dan semua miliknya akan diambil kembali dari keluarga Don. Tidak perlu menyiapkan apa-apa, sudah waktunya, panggil orang untuk mulai menggali. Ivan menatap Sajito lalu Novi. Bagaimanapun, dia merasa tak tertahankan dan menghibur. Jangan khawatir, meskipun aku masih muda, kemampuan Feng Shui-ku di kota Giant, hanya sedikit orang yang lebih hebat dibandingkanku. Kalau aku bilang peti mati adalah kakek buyutmu, ya sudah pasti itu kakek buyutmu. Kalau aku bilang ada yang salah dengan makam ini, pasti ada yang salah dengan makam ini. Baik. Novi menjadi agak lebih percaya diri dan segera memanggil orang untuk menggali makam. Demi menghemat waktu, dia langsung menyuruh ratusan orang. Dan mereka semua adalah anak muda yang kuat. Banyak bos besar dari keluarga Don turun tangan sendiri. Orang-orang ini menunjukkan tenaga mereka. Seharusnya butuh waktu lama untuk menggali makam. Namun, dalam waktu kurang dari setengah jam, wujud makam yang sesungguhnya secara bertahap mulai terlihat. Keluarga Don mengikuti puluhan bos yang datang ke sini lalu berkumpul. Inti makam itu adalah sebuah ruang batu. Ruang batu itu ditutup oleh sebuah pintu batu setinggi 2 meter yang terbuat dari batu giok. Di atasnya tertulis nama Jason Don dan beberapa peristiwa penting dalam hidupnya, disertai nama-nama ayah, istri, dan keturunannya. Tidak perlu membicarakan yang lain. 2 pintu batu giok ini setidaknya mulai dari harga 10,5 miliar. Keluarga Don sungguh sangat kaya. Pintu batu itu memiliki teknik khusus. Tidak bisa dibuka lagi setelah ditutup. Saat ini keadaannya benar-benar tertutup rapat. Jika ingin membukanya, pintu batu itu harus dihancurkan. Melihat kedua pintu itu dalam keadaan utuh, hati Novi mulai merasa gugup. Tidak ada masalah dengan pintu batu ini. Artinya tidak mungkin ada apapun di dalamnya. Benar. Seluruh makam sepertinya baik-baik saja. Bagaimana mungkin makam ini bisa kosong? Nak, jangan bilang kamu ini hanya seorang penipu yang hanya paham beberapa keterampilan medis. Kalau sampai ada masalah, kamu jangan coba-coba kabur. Melihat semua ini, beberapa anggota keluarga Don tidak bisa tinggal diam. Beberapa orang mulai menuding Ivan. Beberapa dari mereka memang tidak menginginkan Johnny bangun. Namun, beberapa dari mereka ada yang benar-benar menghormati leluhur dan berpikir bahwa tidak seharusnya mengusik leluhur mereka itu. Seorang pria tua berjanggut dan tongkat menunjuk muka Ivan sambil memaki.
Anak kecil, kalau makam kakekku baik-baik saja dan kamu malah jadi mengusiknya. Aku bersumpah akan membuat hidupmu lebih menderita daripada mati. Seluruh keluargamu akan dikuburkan bersama denganmu. Segera, Ivan mengerutkan kening. Dirinya dimaki-maki, dia masih bisa menahannya, karena ini memang sesuai kenyataan. Akan tetapi, begitu mendengar keluarganya akan dikuburkan bersama, dia tidak bisa menahan emosinya lagi. Ivan mengalihkan pandangan dan menatap lurus ke pria tua itu. Kamu mau mengubur seluruh keluargaku? Siapa kamu? Terlepas dari ada masalah dengan makam ini atau tidak, kalaupun aku salah, kamu bisa apa? Sialan! Kurang ajar! Beraninya kamu! Ivan menatap pria tua itu dengan mata galak dan niat membunuh. Tidak ada rasa sungkan sama sekali. Bab 354, dikunci sampai mati. Ivan terbakar amarah dan mendorong pria tua itu. Pria tua itu bernama Freddy Dawn, seorang master dewa perang. Bagaimana dia bisa menahan serangan Ivan yang tiba-tiba? Dia terduduk di tanah dan sangat marah. Dia tidak menyangka Ivan yang terlihat diam dan lembut itu tiba-tiba menyerang. Apalagi di depan banyak anggota keluarga Dawn, wajah Freddy memerah dan menatap Ivan. Kamu, coba bilang sekali lagi kamu mau membunuh seluruh anggota keluargaku? Ivan menatap pria tua itu. Kalau kamu berani bilang satu kata lagi, aku akan mengirimmu untuk menemui kakekmu. Kakek, ayah. Freddy terjatuh dan beberapa junior di sampingnya bergegas memapahnya berdiri dan memelototi Ivan. Cukup sudah! Novi pun berteriak. Saat ini, dia tidak ingin ada masalah yang muncul di tengah pekerjaan ini. Dia berteriak pada pria tua itu. Paman kelima, tolong jaga ucapanmu. Tuan Reed adalah tamu keluarga Dawn dan penyelamat Johnny. Kalau sampai dia pergi, kamu bisa mengobati Johnny? Pria tua itu membungkam, hanya bisa merapatkan bibir dan menelan semua kekesalannya. Dia marah, tetapi tidak berani bicara apa-apa. Meskipun dia lebih senior, statusnya saat ini di keluarga Dawn sangat jauh dibandingkan Novi. Novi, kalau sampai tidak ada masalah pada makam kakek, lihat saja nanti akibatnya. Aku akan memegang janjiku, jadi kamu tidak usah khawatir. Dan juga, mulai sekarang, selama aku masih di sini, siapapun yang menolak untuk mematuhi Tuan Reed sama dengan tidak mematuhiku. Menghina Tuan Reed sama dengan menghinaku. Sejak awal Novi sudah marah bercampur sedih karena penggalian makam itu. Sekarang dia punya kesempatan, dia menggunakan kesempatan ini untuk menggertak orang. Selama aku masih berkedudukan sebagai nyonya kepala keluarga, mau itu 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik, aku berhak menyingkirkan kalian semua. Hal ini berkaitan dengan keselamatan Johnny. Novi tidak akan mundur. Dia penuh keberanian dan berwajah sangar. Mereka yang ditegur sampai tidak berani menatap langsung ke arahnya. Ivan cukup mengagumi wanita tua ini. Seorang wanita dari luar, bisa membuat semua orang di keluarga Dawn begitu takut. Wanita ini punya nyali untuk membunuh dan bertahan hidup. Harus diakui bahwa dia memang wanita yang kuat. Novi menatap lekat pintu batu giok yang masih utuh itu. Sejujurnya, dia juga sangat gugup. Namun, karena dia sudah berdiri di pihak Ivan, otomatis dia harus mengikuti Ivan sampai akhir. Panah yang sudah dibusur harus ditembakkan. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia memerintahkan dengan suara yang tegas. Lanjutkan, buka pintunya. Ya. Sekelompok orang memulai pekerjaan mereka lagi. Setelah melakukan beberapa persiapan, hanya suara ledakan yang terdengar. Pintu giok setinggi 2 meter itu pun runtuh. Asap dan debu mengepul, dan kerikil mulai menggelinding ke bawah. Semua orang di keluarga Dawn langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah makam. Setelah asap dan debu menghilang, penampakan di dalam makam perlahan tampak di penglihatan semua orang. Tampak jelas. Ruang pemakaman terawat dengan baik. Beberapa benda pendamping seperti porselen, giok, dan emas masih dalam keadaan utuh. Di tengah ruang pemakaman, peti mati batu terukir pola tergeletak di sana dengan tenang. Tidak peduli dilihat dari sudut mana, peti itu tidak terlihat seperti pernah dipindahkan. Ruang makam utuh, di mana kelihatannya pernah dipindahkan? Ya, sama sekali tidak pernah dipindahkan. Habis kamu kali ini, Novi? Nenek! Tepat pada saat itu, sesosok wanita cantik berlari dari kejauhan. Itu adalah Neki. Dia belum bisa beristirahat dengan tenang. Begitu mendengar berita kedatangan Ivan, dia langsung bergegas ke sini secepat mungkin. Begitu melihat Ivan, dia memanggilnya Tuan dengan suara lembut. Ivan pun mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Novi, kamu sudah melihatnya dengan jelas. Makam kakek utuh. Freddy memanfaatkan kesempatan ini untuk menegur Novi dan Nikki. Sudah kubilang dari awal, jangan semudah itu percaya dengan kata-kata orang lain. Seluruh keluarga Dawn dipermalukan karena ulah kalian berdua ini. Wajah Novi terlihat suram. Nikki sudah memahami keadaan ini dari obrolan khusus keluarga pada aplikasi ponsel. Bagaimanapun, menggali makam Jason Dawn bukanlah masalah sepele. Seluruh keluarga Dawn harus tahu tentang ini. Ketika dia melihat makam itu utuh, matanya yang jernih sedikit mengembun. Ketika dirinya hendak berbicara, Ivan berkata, Nikki, kamu datang tepat waktu. Ayo pergi. Habis ini kita akan menyaksikan momen keajaiban. Setelah berkata dengan santai seperti itu, Ivan memimpin dan memasuki ruang pemakaman. Novi dan Nikki agak terkejut. Melihat Ivan yang begitu percaya diri, mereka tahu bahwa makam itu jelas tidak sesederhana kelihatannya. Mereka pun ikut masuk. Aku ingin melihat trik apa lagi yang bisa kamu lakukan. Freddy mendengus dingin dan mengikuti di belakangnya dengan tongkatnya. Semua orang dari keluarga Dawn satu demi satu mendatangi makam. Bagian luar makam Jackson tampaknya hanya sekitar 20 meter persegi.
Namun pada kenyataannya, makam itu sebenarnya hampir seluas 100 meter persegi, yang lebih besar dari rumah orang pada umumnya. Barang-barang yang terkubur bersamanya ada berbagai macam dan sangat memesona. Semuanya mewakili abad yang sudah mereka lalui. Dinding di sekitar makam diukir satu persatu dengan kata-kata kecil yang menceritakan secara rinci kehidupannya. Disertai pilihan dan pencapaian utama yang telah dibuatnya selama hidupnya. Tepat di bagian tengah terdapat sebuah peti mati. Sarkofagus itu sangat besar. Panjangnya 3 meter dan lebarnya 1,5 meter. Peti mati dibuat seperti sebuah mahakarya seni. Tutup peti mati berada dalam keadaan tertutup rapat. Tidak ada celah sedikit pun. Peti mati yang sebagus ini, sayang sekali malah ditempati oleh orang lain. Ivan berjalan mengelilingi peti mati, tangannya dengan lembut diletakkan di peti mati. Energi dari roh miliknya diam-diam menyebar dan menyelimuti seluruh peti mati. Dia berkata dengan samar. Lingkaran pengumpul Yen membutuhkan bayi dalam pengaturan formasi. Sedangkan lingkaran pemisah Yen membutuhkan seorang gadis muda sebagai mata formasi. Kurasa kakek, atau kakek buyut, atau leluhur kalian, seharusnya bukan seorang wanita, yang usianya belasan tahun, kan? Begitu selesai berbicara. Detik yang sama. Krak! Pada saat itu, muncul retakan di sekitar peti mati, seolah-olah dipotong terbuka oleh mesin pemotong. Bagian tubuh peti mati benar-benar terpisah dari tutup peti matinya. Dan kemudian... Boom! Tanpa menunggu yang lain bereaksi, Ivan mengangkatnya dengan satu tangan. Tutup peti mati itu langsung terbang dan menghantam tanah seperti bunyi ledakan. Tampak jelas. Di bagian dalam tutup peti mati, tersirat banyak goresan halus. Dan di dalam peti mati ini, terbaring seorang wanita. Masa tercantik seorang wanita adalah pada usia sekitar 18 tahun. Matanya membelalak lebar, wajahnya pucat pasi. Sepertinya dia mati dengan tidak puas. Melihat pemandangan ini, semua orang yang ada di sana tercengang. Mereka semua terkejut bukan main. Bagaimana mungkin ada seorang wanita? Bukankah ini makam Jae Sendon? Mereka semua ternganga, seolah-olah habis tersambar listrik. Mereka tercengang di tempat dan mata mereka terbelalak lebar. Demikian juga dengan Novi dan Nikki. Harus diketahui bahwa meskipun Jason sangat tua dan memiliki senioritas yang tinggi, dia baru mengundurkan diri dari kedudukan kepala keluarga Don saat berusia 80 tahun. Dan dia baru meninggal saat berusia 132 tahun. Dihitung hingga hari ini, dia baru meninggal sekitar dari 20 tahun. Sebagian besar orang yang hadir di sini dulunya menghadiri upacara pemakaman Jason Don. Masing-masing dari mereka melihat secara langsung ketika jenazah Jason dimasukkan ke dalam peti mati, lalu dikuburkan. Mereka juga menyaksikan ruang pemakaman itu dikunci rapat. Tidak ada yang menyangka ternyata seorang wanita yang berbaring di peti mati ini. Bagaimana mungkin bisa terjadi seperti ini? Sialan! Ivan mengutuk perlahan dan menatap wanita yang mati dengan tidak puas itu. Kulitnya pucat, matanya tertutup embun, tatapan matanya terlihat ingin membunuh. Tuan, Anda kenapa? Nikki terkejut melihat aura energi Ivan yang begitu besar. Dia dipenuhi keraguan. Ivan tahu jelas bahwa bukan leluhur Nikki yang terbaring dalam peti itu. Masuk akal jika dia terlihat sangat tenang saat ini. Tetapi kenapa dia malah terlihat sangat marah? Tidak apa-apa, hanya saja orang yang membuat formasi ini pantas mati. Seru Ivan dengan serius. Memang benar. Dia sudah tahu dari awal jika lingkaran pemisah Yen akan membutuhkan wanita sebagai mata formasi. Dia juga tahu bahwa pasti akan ada seorang wanita muda di peti mati. Akan tetapi, tidak disangka orang yang mengatur formasi itu ternyata sekejam ini. Apa kamu melihat kejadian tadi? Ivan menunjuk goresan kasar dan mencolok di bagian belakang tutup sarkofagus, lalu berkata dengan serius. Dia dikuburkan hidup-hidup, dikunci hidup-hidup sampai mati di dalam peti ini. Bab 355, Pembunuh Sesungguhnya. Di bagian belakang tutup sarkofagus, tampak goresan bersilangan dengan bekas darah. Sungguh ganas dan mengerikan. Di dalam peti mati itu, wanita itu mati dengan tidak tenang. Matanya membelalak lebar dan postur tubuhnya aneh. Bahkan jika dia sudah mati selama lebih dari 10 atau 20 tahun lalu, masih terlihat keengganan dan kebenciannya yang dia alami sebelum kematiannya. Ujung jari tangannya sudah hampir hancur. Bukti yang menunjukkan seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang dia alami sebelum kematiannya. Nikki mengerutkan kening. Novi dan anggota keluarga Don juga kembali sadar saat ini dan tetap diam untuk waktu yang lama. Tidak ada yang pernah menyangka jika hal seperti ini akan terjadi di keluarga Don, di dalam makam leluhur mereka sendiri. Seorang wanita muda dijebak sampai mati. Semuanya menjadi makin rumit. Bahkan langit pun tidak memberikan bantuan. Pada saat itu, seberapa putus asa dirinya? Pemandangan di depannya membuat hati semua orang ternyuh. Semua orang terdiam dalam waktu lama, seolah-olah mereka sedang berduka untuk wanita yang meninggal itu. Tuan Reed, bagaimana dia bisa berada di peti mati ini? Setelah sekian lama, akhirnya Novi bertanya. Pintu makam dan tutup peti mati tidak rusak, apalagi, setelah 20 tahun berlalu, bagaimana mungkin tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan? Wanita ini hanya media dari lingkaran pemisah Yen, mata formasi. Sebagian dari lingkaran pemisah Yen diukir di tubuhnya. Lingkaran pemisah Yen membuat mayat tidak membusuk dan tubuhnya tidak akan rusak. Selain formasi, dia juga punya tanggal lahir Johnny. Ivan berkata perlahan. Adapun bagaimana dia bisa berada di sini, jawabannya mudah saja. Dia masuk dari tanah. Di bawah jenazah, pasti ada lorong. Di bawah lorong, ada juga ruang rahasia. Di ruang rahasia, itulah lingkaran pemisah Yen. Angkat dia keluar. Novi mengangkat tangannya dan melambai. Dengan segera, 6 orang melangkah maju dan dengan hati-hati memindahkan tubuh wanita itu keluar dari peti mati. Benar saja.
Seperti yang Ivan katakan. Di bawah jenazah, yang merupakan bagian bawah peti mati, ada bekas potongan dan sambungan. Sampai pada titik ini. Apa yang dikatakan Ivan benar-benar terjadi. Johnny bukannya meninggal karena sakit, tetapi karena dicelakai oleh orang. Wajah Novi menjadi pucat dan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia memerintahkan seseorang untuk membuka lempengan batu yang sudah terpotong dan turun untuk mencari tahu. Kurang dari 10 menit. Mereka yang turun tadi sudah kembali. Nyonya, ternyata benar. Di bawah benar-benar ada sebuah formasi. Ada mantra, dan beberapa hal aneh. Dia menunjukkan video yang diambil oleh ponselnya kepada Novi dan semua orang. Dapat dilihat bahwa bagian atas, bawah, kiri, dan kanan dari ruang rahasia di bawah ini, semua terukir dengan mantra aneh dan mengerikan. Ada juga beberapa buah tulang di ruang rahasia. Dan mantra ini disambung bersama dengan mantra di tubuh wanita yang meninggal itu. Maka jadilah sebuah formasi yang lengkap. Di dalam ruang rahasia, ada lorong lain yang seharusnya mengarah ke dunia luar, tapi sudah diblokir. Sepertinya itu sudah ada selama bertahun-tahun. Kata pria itu dengan hormat setelah mematikan videonya. Lingkaran pengumpul yen dan lingkaran pemisah yen bukanlah formasi tingkat tinggi. Mereka benar-benar formasi yang tidak berguna. Tapi, mereka bisa menjadi sasaran dan membuat orang mati dengan penuh kesakitan. Pada saat ini, Ivan pun berkata lagi. Itulah sumber penyakit Johnny. Kalian hanya perlu mengirim seseorang untuk menghancurkan formasi itu. Pada saat ini, semua orang di keluarga Don berhasil diyakinkan oleh Ivan. Bagaimana mungkin masih ada orang yang berani mencurigai Ivan? Tuan Freddy yang barusan pun gemetar dan menghampiri Ivan dengan tongkatnya. Tuan Reed, aku minta maaf atas ketidaksopanan aku barusan. Maafkan aku. Matanya memerah. Jason adalah kakeknya. Kasih sayangnya terhadap Jason terlalu dalam. Saat ini begitu mengetahui jika makam kakeknya menyimpan misteri seperti ini, suasana hatinya tidak bisa tenang. Lain kali hati-hati dengan ucapanmu. Ivan juga tidak berniat mempersulitnya. Tuan Reed, apa Anda punya cara untuk mengetahui siapa yang mengatur formasi? Saya percaya kalau Andreas, anak durhaka itu, pasti tidak punya kemampuan ini. Novi sudah berlinang air mata. Akhirnya misteri keluarga Don berhasil dipecahkan. Sekarang, dia sudah sepenuhnya percaya jika Ivan dapat menyembuhkan Johnny. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah orang di balik semua ini. Novi harus menemukannya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Tentu saja. Ivan menghampiri wanita yang sudah mati bertahun-tahun, lalu berkata. Dia dibawa ke sini oleh mereka yang mendirikan formasi, lalu menguncinya hingga mati. Kebenciannya tidak akan pernah sirna. Tengah malam adalah waktu di mana rasa kesalnya mencapai titik terdalam. Aku akan menggunakan sedikit cara sekta pengejar mayat. Dia akan mengantarkan kalian untuk menemukan pembunuhnya, dimanapun dia berada. Niki dan Nyonya Novi, kalian berdua tetap tinggal di sini dan jadilah asistenku. Aku ingin menggambar beberapa jimat selagi bisa untuk mengunci amarahnya. Baik. Novi mengirim semua orang pergi. Semuanya, silakan keluar dulu. Puluhan orang dari keluarga Don semuanya keluar dari makam. Sekitar setengah jam berlalu. Ivan, Novi, Niki, mereka bertiga pun keluar dari makam. Novi memanggil orang untuk membawa peti mati Jackson yang sebenarnya ke dalam makam yang dimakamkan. Lalu memanggil orang untuk menyiapkan peti mati baru, kemudian membawa jenazah wanita itu ke rumah keluarga Don. Sesuai perintah Ivan, mereka harus menempatkan peti mati itu di dalam balai berkabung di rumah keluarga Don. Di tengah kesibukannya, Ivan mengeluarkan obat yang sudah dia sempurnakan dan menyerahkannya kepada Niki. Ini obat kakekmu. Obat ini digunakan secara internal. Tempelkan di bagian luar dada 1 kali sehari. Lalu rebus ini untuk digunakan saat mandi, berendam selama setengah jam setiap harinya. Selain itu, jangan lepaskan jimat pelindung yang kugantungkan di lehernya. Kalau bisa bertahan selama 1 tahun, jantung dan tubuhnya akan benar-benar pulih. Dengan kedudukan identitasnya sebagai petarung, bukan masalah besar baginya untuk hidup selama beberapa puluh tahun lagi. Terima kasih, Tuan! Suasana hati Niki bercampur aduk. Dia selalu berharap Johnny akan pulih, tetapi dia tidak menyangka masalah ini akan menjadi serumit ini. Kakeknya memang bisa sembuh, tetapi ayahnya memilih jalan yang salah. Tidak peduli alasan apa yang dia miliki untuk menyerang Johnny, dia akan sangat dihakimi oleh keluarga Don. Setelah pengaturan balai berkabung selesai, Ivan memerintahkan mereka. Sebelum tengah malam jam 12, tidak ada yang diizinkan datang dalam jarak 1000 meter dari balai berkabung kecuali Niki, termasuk dirinya sendiri. Adapun alasannya kenapa, dia tidak banyak menjelaskan. Perihal roh ini, harus dimulai dari Niki. Setelah jam 12 berlalu, teknik rahasia pengejar mayat akan disempurnakan. Lalu semuanya akan terungkap. Malam pun tiba. Suara serangga terdengar di mana-mana. Angin sepoi-sepoi bertiup. Bulan yang terang mulai tampak di langit malam. Di dalam balai berkabung, Niki terlihat gelisah. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Tidak peduli seberapa beraninya dia, juga akan merasa takut. Dia tidak berhenti membakar sejumlah uang kertas dan lilin untuk wanita itu sambil mengatakan jika ini kesalahan keluarga Don. Keluarga Don meminta maaf padanya, merasa bersalah padanya, dan perkataan lainnya yang bisa membuat dia beristirahat dengan tenang. Jam bandul tergantung di dinding. Jarum detik bergerak maju sedikit demi sedikit seperti tetesan air. Waktu menunjukkan pukul 10:30. Tiba-tiba. Tok! Tiba-tiba muncul gerakan di peti mati yang awalnya tenang itu, seolah-olah ada orang di dalamnya yang sedang berjuang. Niki ketakutan sampai pucat dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Namun, di peti mati, mantra yang ditinggalkan oleh Ivan juga memancarkan cahaya keemasan yang terang saat ini. Cahaya berkilauan dan semuanya menjadi sunyi lagi. Hanya saja, kesunyian ini terasa sangat janggal. Suara serangga menghilang. Angin sepoi-sepoi tidak bertiup lagi.
Bulan yang terang pun tertutup oleh awan. Di seluruh balai berkabung, hanya suara jarum detik dan napas gugup Niki yang terdengar. Siapa? Tepat pada saat ini, punggung Niki berkeringat dingin tanpa alasan dan dia berbalik tanpa sadar. Di belakangnya, tampak sebuah bayangan hitam menjulang lurus. Bab 356, memancing musuh keluar dari persembunyian. Di balai berkabung, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Berpakaian hitam, bertopeng sambil memegang sabit raksasa dan menyatu dengan gelapnya malam. Sekilas, dia terlihat seperti jin, yang membuat Niki ketakutan hingga menjerit dan mundur beberapa langkah. Namun, dia segera bisa menilai. Sosok itu bukan hantu, tetapi manusia. Siapa kamu dan apa yang mau kamu lakukan? Niki menenangkan pikirannya. Wajahnya sangat pucat dan agak bingung. Akan tetapi, orang itu tidak berbicara. Dan juga mengabaikannya. Dia langsung berjalan ke arah peti mati yang diletakkan di tengah balai berkabung. Kamu mau apa? Niki buru-buru berteriak, lalu meraih kursi di sampingnya dan melemparkan ke arahnya. Enyahlah! Pria bertopeng itu berteriak dengan suara rendah. Dengan hentakan lengannya, Niki langsung terdorong hingga terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Kemudian, dia terus menjulurkan tangannya ke peti mati itu. Kamu ini siapa? Kamu kesini mau menghancurkan jejak mayatnya, kan? Kamulah yang mendirikan lingkaran pengumpul yen, kan? Niki mengatupkan giginya dengan erat. Sambil melawan rasa sakit, dia pun menyerang lagi. Namun, dia sama sekali bukan tandingan pria bertopeng itu. Dalam waktu kurang dari 5 detik, dia terlempar keluar lagi. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya hancur berantakan dan dia tersentak kesakitan. Ya, benar. Memangnya kenapa? Di bawah topeng, sepasang mata menyeramkan menatap dingin. Dia melirik ke arah Niki sekilas. Lingkaran pengumpul yen gagal membuat Joni mati, tapi dia akan mati di tanganku suatu hari nanti. Pada saat yang sama, dia menutup-tutup peti mati dengan telapak tangannya dan tiba-tiba mengangkatnya. Ban! Tutup peti mati itu terbang dalam seketika. Setelah itu, dia mengangkat sabitnya dan tanpa melirik, bilah sabit itu jatuh langsung ke tubuh di dalam peti mati. Ban! Detik berikutnya, sabitnya tiba-tiba terhenti. Di bawah cahaya redup, terlihat jelas bahwa pupil mata pria bertopeng mengecil dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku. Di dalam peti mati itu, bukan wanita itu seperti yang diharapkan, melainkan seorang pria. Seorang pria yang masih berusia 18 tahun. Seorang pria berwajah tampan dengan senyum jahat tersirat di bibirnya. Dia adalah Ivan. Bilah sabit tadi kini digenggam oleh telapak tangan Ivan. Cukup untuk meniup rambut dan mematahkan pedangnya, tetapi tidak menyakitinya sama sekali. Kejutan! Teriak Ivan dengan mata berkedip-kedip. Kaget tidak? Kacau. Aku tertipu. Pria bertopeng itu kaget. Begitu dia melihat Ivan, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan lancar. Tanpa sadar dia ingin menarik sabitnya dan melarikan diri. Akan tetapi, krak! Hampir pada saat yang bersamaan, sabitnya hancur. Dipatahkan oleh Ivan hanya dengan satu tangan. Ban! Tanpa menunggu pria bertopeng itu bereaksi, Ivan menyerangnya dan meninju wajahnya. Pukulan keras pun dilayangkan. Dalam sekejap, topengnya koyak. Pria bertopeng itu tanpa sadar berbalik untuk melindungi wajahnya. Hanya dengan pukulan itu, dia tahu betapa menakutkannya Ivan. Dia bukan tandingannya. Dia buru-buru mengeluarkan 2 lembar kertas kuning dan menempelkannya di kakinya untuk menahan cedera serius. Mulutnya bergumam dan kertas jimat terbakar. Tubuhnya menjadi seringan burung layang-layang dan kecepatannya meningkat tajam. Dia berlari keluar dari balai berkabung dan melompat ke langit, ingin melarikan diri. Manusia biadab, mau kabur kemana kamu? Begitu dia hendak berlari keluar dari pintu, sesosok tubuh turun dari langit dan menghantam bahunya dengan keras dan membuatnya tersungkur. Salah satu Grand Master Agung dari keluarga Don. Begitu pria bertopeng itu mendarat di tanah, sebelum dia bisa bangun, sebuah pedang mendekati kepalanya. Pedangnya langsung menuju ke belakang kepalanya. Sebaiknya kamu diam di tempat. Pria bertopeng itu benar-benar putus asa, tubuhnya tidak berhenti gemetar. Kueng! 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 Pada saat ini, 3 lampu sorot tiba-tiba menyala dan berpusat pada pria bertopeng. Ruang yang awalnya gelap langsung terang benderang. Akan tetapi, pria bertopeng itu bersujud di tanah dan tidak mau menunjukkan wajah aslinya. Di kejauhan, dari dalam kegelapan, Novi mendorong kursi roda perlahan keluar dari kegelapan. Di kursi roda itu, Johnny yang sudah terbangun duduk dengan tegak. Kakek! Niki terkejut dan mengucek-ngucek matanya. Setelah memastikan bahwa dia benar, dia langsung berlari. Kakek, Anda sudah bangun? Haha, pertama kali saat Tuan Reed memberiku tusukan penyelamat, aku sudah bangun, tapi, demi menangkap pembunuh ini, aku harus tetap berbohong dengan terbaring di tempat tidur. Johnny baik hati. Wajahnya pun terlihat ramah. Niki, ini semua berkat kamu. Kalau kamu tidak mengundang dokter genius sehebat Tuan Reed, kakekmu ini benar-benar tidak akan sanggup lagi. Kakek, yang penting Anda baik-baik saja. Niki menangis bahagia, matanya pun memerah. Mereka mengabaikan para tahanan yang terdesak ke tanah. Sebaliknya, mereka segera mendatangi Ivan. Wajah Johnny penuh senyum, dan dia menangkupkan tinjunya. Ide Tuan Reed untuk memancing musuh keluar dari tempat persembunyian benar-benar brilian. Terima kasih, Tuan Reed. Berkat kebaikan Anda dan bantuan Anda sehingga keluarga Don berhasil menangkap pelakunya. Terima kasih, Tuan. Novi agak membungkuk dan memberi hormat guna mewakili Johnny.
Ini masalah kecil. Ivan tetap tenang. Orang tua ini benar-benar licik. Dia baru muncul jam setengah 12. Sungguh membuat kesabaran orang hampir habis. Johnny melirik pria bertopeng itu. Dia sudah merencanakan ini selama hampir 20 tahun. Jadi secara otomatis dia pasti harus berhati-hati. Hanya saja dia tidak tahu kalau Tuan Reed bukan hanya punya kekuatan ajaib, tapi juga paham beberapa teknik rahasia sekte pengejar mayat. Tidak mungkin bisa menemukan pelaku sebenarnya dengan mengandalkan dendam dan kekesalan. Ternyata semuanya ini sandiwara. Kalian, sialan, mempermainkanku. Tepat pada saat ini, pria bertopeng yang gemetaran di tanah perlahan menoleh dan menunjukkan wajah aslinya. Trevor, kakek Sajito. Saat Nicky melihat wajah aslinya, bibir merahnya sedikit terbuka dan matanya melebar. Dia tidak percaya. Sajito Trevor. Pria bertopeng yang mendirikan lingkaran pengumpul yen dan ingin menghancurkan mayat itu adalah kepala pelayan keluarga Don, orang yang sudah Johnny anggap sebagai saudara sendiri. Sajito? Kamu? Wajah Johnny terlihat tidak percaya dan tatapannya terkejut. Dua Grandmaster Agung dan juga Novi sama-sama tercengang. Sajito? Bagaimana mungkin bisa Sajito? Harus diketahui, Sajito dan Johnny adalah teman baik. Apalagi selama bertahun-tahun, Johnny tidak pernah menyusahkan dia. Selama Johnny masih ada, statusnya di keluarga Don sampai batas tertentu lebih tinggi dari anak-anak Johnny. Mereka sudah mempertimbangkan banyak orang. Namun, tidak pernah terpikirkan olehnya jika ternyata Sajito adalah dalang sebenarnya di balik semua ini. Bahkan sebelum putranya sendiri Andreas berbuat hal itu, Johnny sudah sempat menduga. Tetapi dia tidak pernah terpikirkan Sajito sedikit pun. Sajito, yang merupakan orang kepercayaannya selama ini. Akan tetapi, memang sesuai dengan yang biasa kita lihat di sinetron, orang yang tidak terduga atau tidak dicurigai, dialah pelakunya. Memancing musuh keluar dari tempat persembunyian, baiklah, bajingan kecil, sialan kamu. Aku tidak ada urusannya denganmu. Kenapa kamu malah mencelakai aku? Teknik rahasia sekte pengejar mayat apanya? Semuanya bohong, semua itu bohong. Sajito menyesal. Dia menyesal bukan karena mencelakai Johnny, tetapi dia seharusnya tidak muncul, Dia tertipu habis-habisan. Ivan tertawa tanpa kata-kata. Sebenarnya, teknik rahasia sekte pengejar mayat memang bisa menemukan pelaku sebenarnya. Dan dia juga tahu sedikit tentang hal itu. Akan tetapi, terlalu merepotkan. Waktu yang dibutuhkan terlalu lama, mungkin 3-5 bulan. Dan lagi, sebaiknya langsung memancing musuh keluar dari tempat persembunyian saja. Bab 357, Kejadian Masa Lalu. Sejak Andreas mencabut jarum itu, dia tahu jika pelaku sebenarnya di balik semua ini pasti mengetahui seluk-beluk keluarga Don. Sore harinya, dia sengaja menyebutkan teknik rahasia sekte pengejar mayat untuk menarik perhatian dalang di balik kejadian ini. Dia tidak mau identitas aslinya terungkap. Dengan sikap hati-hati si pelaku sebenarnya mengorbankan murid-muridnya sendiri untuk maju. Meski dia meragukan jika teknik rahasia sekte pengejar mayat itu palsu, masih akan muncul dan pasti akan menghancurkan mayat itu. Selain itu, demi memecahkan keraguan terakhir Sajito, Ivan juga dengan sengaja menggerakkan mantra dan membuat beberapa gerakan di peti mati. Ini supaya Sajito percaya jika dia benar-benar menggunakan teknik rahasia dari sekte pengejar mayat. Jadi bisa dibilang, Sajito, dia akan berhasil jika bertindak hati-hati. Tetapi dia akan gagal jika dia bertindak gegabah. Ah! Sajito berteriak, berusaha memberontak dan menggeliat kesakitan seperti cacing tanah. Dia adalah Master Feng Shui. Akan tetapi, kebanyakan Master Feng Shui hanya bisa membuat masalah secara diam-diam. Seringkali kekuatan mereka yang sesungguhnya sangat lemah. Sama halnya dengan Sajito. Kematian adalah salah satu pelajaran besar. Dan kekuatan semacam ini sudah sangat bagus di antara kebanyakan Master Feng Shui. Dalam kasus teratas, beberapa Master Feng Shui profesional hanyalah orang biasa. Maka dari itu, mereka hanya bisa bertindak secara diam-diam, atau mengandalkan keluarga besar dan orang kuat. Begitu mereka tertangkap, mereka hanya bisa dibantai. Teriakan Sajito bergema, penuh dengan kekesalan. Johnny menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya. Dia memaksa diri untuk menenangkan suasana hatinya. Setelah terdiam dalam waktu lama, dia berkata, Sajito, kenapa kamu mau mencelakaiku? Ini aku, Johnny. Apa aku ada salah padamu? Aku hanya tidak bisa terima. Sajito terlihat penuh amarah. Tidak bisa terima? Ya. Sajito menatap Johnny. Tahun itu, di Universitas King, dari sisi mana kamu, seorang Johnny, bisa dibandingkan denganku? Kepintaran? Kekuatan fisik? Atau nilai? Bahkan dari penampilan luar saja, kamu lebih lemah dari aku. Tapi apa hasilnya? Hidupmu damai dan segala sesuatunya berjalan lancar. Sedangkan aku, setelah lulus, aku kesusahan, segala sesuatu tidak ada yang berjalan dengan lancar. Menurutmu kenapa bisa begini? Intinya, apalagi kalau bukan karena kamu lahir di keluarga Don dan punya garis keturunan bangsawan. Sementara aku lahir di desa dan punya garis keturunan yang lemah. Bukan begitu? Tidak ada orang yang lahir sebagai bangsawan yang punya kekuasaan dan kekayaan. Atas dasar apa kalian lahir lalu langsung punya kekayaan? Atas dasar apa begitu kalian lahir, langsung bisa menentukan hidup dan mati seseorang? Aku, Sajito selalu lebih hebat darimu. Kalau kamu, Johnny boleh melakukannya, lalu kenapa aku tidak boleh? Hanya karena ini? Johnny kebingungan. Apa ini alasan mengapa kamu sengaja memperhitungkan segalanya dan memakai jalan seperti orang rendahan ini untuk mencelakai aku? Jujur saja aku agak kecewa kalau alasannya karena ini. Sajito, apa kamu tidak tahu kalau yayasan keluarga Don diperoleh generasi leluhur menggunakan jiwa dan darah serta air mata mereka?
Jalan belakang seperti orang rendahan? Hehehe. Sajito mencibir. Ya, aku memang rendahan. Kamu luar biasa dan hebat. Mereka yang dibunuh oleh kamu, mereka yang terlantar karena kamu. Kamu sudah lupa? Atau kamu mau bilang mereka pantas mati? Hah, kamu mungkin bisa melupakan yang lainnya. Tapi kamu tidak mungkin lupa dengan Anita, kan? Saat itu, demi menduduki kedudukan kepala keluarga di keluarga Don, kamu bahkan tega membunuh wanita yang paling kamu cintai, yaitu Anita. Lalu menikahi wanita yang ada di sampingmu ini, hehe. Begitu kata Anita terucap, Johnny jelas tertegun. Dia akhirnya paham kenapa Andreas ingin menyerangnya. Ibu kandung Andreas adalah Anita. Itu sebuah cerita lama. Johnny pun terdiam. Pada masa itu, terlalu banyak hal yang hanya punya satu pilihan. Akan tetapi, tidak peduli seberapa tidak ada pilihannya, tidak peduli seberapa banyak alasannya. Jika dilihat lagi sekarang, caranya pada saat itu memang jelas salah. 40-50 tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Waktu itu kamu belum ada di keluarga Don, bagaimana kamu bisa tahu? Suara Johnny sedikit serak. Meskipun masa itu sudah berlalu begitu lama, semua itu masih jelas dalam ingatannya. Johnny, saat itu, kamu menyukai Anita dan aku juga. Kamu memperlakukannya seperti mainan, tapi wanita itu adalah cinta sejatiku. Aku selalu berhubungan dengannya. Kemudian, dia tiba-tiba meninggal dan aku mulai menyelidikinya. 10 tahun, cara keluarga Don kalian memang luar biasa. Aku menghabiskan 10 tahun untuk menemukan kebenaran, mencari tahu pelaku sebenarnya, hingga mengejar pelakunya selama 10 tahun. Lalu menggunakan lagi 6 tahun untuk mencari waktu yang tepat untuk mendekatkan diri denganmu lagi. Aku hanya ingin maju selangkah demi selangkah dan membiarkanmu jatuh ke jurang. Selangkah demi selangkah, membiarkan kehidupanmu lebih buruk dari kematian. Selangkah demi selangkah bergerak menempati keluarga Don. Kalian semua berada jauh di sana, demi kepentingan dan keuntungan, kalian mempermainkan hidup orang lain. Aku melakukan semua ini untuk membalas dendam Anita dan mengatakan tidak pada takdir. Air mata mengalir di wajah Sajito. Dia seperti sudah mau gila. Sayangnya, langit tidak punya mata. Hehe, haha. Aku memang bersalah atas apa yang terjadi saat itu. Johnny pun mengakui kesalahannya dengan rendah hati. Ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah itu, tapi aku memilih cara yang tidak terlalu bagus. Tapi, ada satu hal yang salah dari ucapanmu. Membunuhnya bukan karena mau menikahi Novi, tapi karena dia sengaja mendekatiku dan membuatku jatuh cinta padanya, sama sepertimu saat itu, tapi tujuan sebenarnya adalah mencuri seni bela diri dan beberapa teknik rahasia inti keluarga Don untuk keluarga lain saat itu. Aku, hanyalah sebuah bidak catur baginya. Sajito, kamu tidak bisa mendapatkannya, itu bukan karena dedikasinya. Saat itu, setelah dia mendekati aku dan masuk ke keluarga Don, dia berhubungan seks dengan banyak anggota inti keluarga Don. Di antara orang-orang itu, bahkan termasuk di dalamnya, kepala keluarga Don saat itu, yang juga adalah ayahku. Sayangnya, dia salah. Dia mengira kecantikannya bisa membuat semua pria jatuh ke tangannya. Dia tidak tahu kalau ayahku cerdik. Yang membuat mataku benar-benar terbuka adalah diam-diam aku memasang kamera perekam untuk merekam semua gerak-geriknya. Coba bilang, dengan sikapku saat itu, bisakah aku membiarkannya tetap hidup? Tapi, meski begitu, aku akan tetap membiarkan Andreas menduduki status kepala keluarga di kemudian hari. Aku akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan skandal wanita itu dan menjaga reputasinya. Kata-kata Johnny mengungkapkan rahasia masa lalu yang tidak pernah terungkap. Dia tidak hanya menjelaskan kepada Sajito tentang masalah tahun itu, tetapi juga kepada Nicky, Novi, juga Ivan. Hehe. Sajito berkata dengan nada dingin. Kamu pikir aku akan percaya dengan cerita karanganmu itu? Sajito, aku tahu kamu tidak akan percaya. Kamu menyerang kepala keluarga Don dan menghipnosis anakku. Kalaupun aku tidak membunuhmu, keluarga Don juga tidak akan setuju. Johnny menatap Sajito. Untuk membiarkanmu mati dengan tenang, aku akan menunjukkan video yang ditinggalkan oleh ayahku saat itu. Bukan hanya wanita itu dan ayahku, tapi juga, lupakan, kamu akan tahu saat melihatnya. Mati tidak puas? Tatapan Sajito berputar dan berubah dingin. Senyum licik muncul di sudut mulutnya. Aku, Sajito pasti akan memenangkan sebagian dalam hidup ini. Takdir memang tidak berpihak padaku. Bagaimana mungkin aku bisa mati di tangan keluarga Don yang payah ini? Begitu selesai berbicara, di detik yang sama. Bam! Dari dalam tubuhnya, energi yang kuat tiba-tiba meledak dan langsung mendorong keluar Grandmaster Agung yang mengadang di depannya. Pedang di tangannya pun hancur menjadi 2 bagian. Pada saat ini, Sajito tanpa sadar langsung menyerbu keluar dan menerkam Johnny. Johnny, mati kamu! Bab 358, Saksi Mata. 5 jari Sajito seperti cakar elang yang tajam dan langsung mencengkram kepala Johnny. Saat ini, dia benar-benar seperti 2 orang yang berbeda. Terlepas dari kecepatan atau kekuatannya, dia benar-benar sudah melampaui tingkat Grandmaster, bahkan mencapai tingkat Grandmaster Agung. Sungguh cepat. Pada saat yang sama, 2 Grandmaster Agung keluarga Don juga bergerak hendak menghentikan Sajito. Namun, dalam beberapa gerakan saja, Sajito membuat mereka berdua terpental, lalu mengabaikan yang lain dan menerobos mereka supaya langsung menuju ke Johnny. Ivan menatap Sajito. Di matanya tersirat berbagai macam perasaan. Kaget, bingung, terkejut, di luar dugaan. Hanya karena dia melihat sesuatu. Di pinggang Sajito, sebuah liontin giok hijau berkilap dan memberikan energi untuk Sajito. Dan liontin giok itu, dia pernah melihatnya. Benda itu pernah muncul dalam video kamera pengawasan terkait kematian tragis keluarga Reed. Selain itu adalah liontin giok yang dikenakan oleh ayahnya, Joe Reed. Awalnya,
Demi menemukan jejak samar dan petunjuk yang ditinggalkan yang terkait dengan kehancuran keluarga Reed, dia menonton video itu berkali-kali. Sehingga dia bisa mengingat dengan jelas setiap bagian detail dari video itu. Maka dari itu, dia tidak mungkin salah. Akan tetapi, bukankah seharusnya Leontin Giok itu dikremasi bersama ayahnya dan sudah menjadi abu sekarang? Lantas kenapa bisa ada di sini? Dan ada di tubuh Sajito? Terlintas sesuatu yang seharusnya tidak dia pikirkan. Pada saat yang bersamaan, dia pun bergerak. Sosok itu melintas dan muncul di depan Sajito seperti hantu guna menghalangi jalannya. Segera, plak! Sebuah tamparan melayang. Sajito mengira telapak tangan itu tidak punya kekuatan, jadi dia tidak terlalu memedulikannya. Namun, begitu mendarat di wajahnya, dia hanya bisa merasakan energi yang luar biasa mendatanginya. Seluruh wajahnya seperti tertiup angin kencang dan kulit serta dagingnya terpelintir. Pada saat yang sama, tubuhnya pun jatuh tak terkendali. Langit seakan berputar di depannya, lalu darah pun keluar dari mulutnya. Tuan Reed! Johnny menatap Ivan di depannya dan sangat terkejut. Orang yang tidak berhasil dikalahkan oleh dua Grandmaster Agung keluarga Don, tetapi berhasil dihantam oleh pemuda di hadapannya ini. Dia adalah seorang petarung yang sangat kuat dan melampaui tingkat Grandmaster Agung. Dia pun paham ilmu kedokteran dan ilmu kultivasi. Pemuda ini, siapakah dia sebenarnya? Kenapa mereka tidak pernah mendengar tentang orang seperti itu di Giant sebelumnya? Dua Grandmaster Agung keluarga Don pun dipenuhi dengan kengerian, keterkejutan, serta ketakutan. Pemuda berusia kurang dari 20 tahun berhasil menerbangkan Grandmaster Agung dengan tamparan telapak tangannya, bahkan sampai membuatnya terluka parah. Ini sungguh sulit bagi mereka untuk mengukur kekuatan Ivan. Apa jangan-jangan dia sudah melampaui Grandmaster Agung dan mencapai alam Kaisar Bela Diri seperti yang dituliskan dalam legenda? Di atas tingkat Master, tingkatannya disebut Agung, di atas Agung, yakni puncaknya disebut Kaisar Bela Diri. Dilihat dari keseluruhan Giant, hanya ada segelintir orang yang berada di tingkat Kaisar Bela Diri. Ada satu orang di keluarga Don. Akan tetapi, dia melakukan kultivasi sepanjang tahun dan berusaha mencari terobosan. Dia tidak akan muncul sama sekali sampai waktu krusial akan kehidupan seseorang. Dan orang itu sudah berusia 123 tahun. Pria di depannya baru berusia 18 atau 19 tahun bukan? Kaisar Bela Diri di usianya yang masih remaja. Keduanya saling memandang dan bergidik. Tangkap dia! Mereka pun tersadar dan bergegas untuk menaklukkan Sajito. Sajito tidak mampu lagi menahan. Seluruh tubuhnya terasa hancur berantakan. Tamparan Ivan, yang bahkan tidak bisa menyebutkan kekuatan internalnya. Dia menatap Ivan dan berkata, kenapa kamu ingin membantu mereka? Aku tidak ada masalah denganmu. Kenapa? Karena aku memikirkan ucapanmu barusan. Apa itu menang sebagian? Apa itu balas dendam demi cinta? Ucapanmu benar, tapi... Ivan menghampiri Sajito, melepas Leontin Giok di tubuhnya, lalu memainkannya sambil mengamati. Pada saat yang sama, dia berkata dengan santai. Tapi aku punya beberapa pandangan yang berbeda. Aku pikir perawatan ibu sapi harus dimulai dari masa sebelum melahirkan. Sapi harus mengurangi jumlah makan secara bertahap 4 atau 5 hari sebelum melahirkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan pada perut. Makan lebih sedikit sebelum melahirkan, makan lebih banyak setelah melahirkan. Kalau makan banyak sebelum melahirkan, proses persalinan tidak hanya akan terlalu lama, tapi juga akan terjadi penumpukan makanan. Apa kamu peduli tentang ini? Tidak, tentu saja kamu tidak peduli. Sajito. Hah? Neki. Hah? Novi. Hah? Johnny. Hah? Dua Grandmaster Agung. Hah? Pembicaraan macam apa ini? Setelah beberapa saat, Ivan melanjutkan. Kalau kamu benar-benar tidak menerima keputusan langit, tidak menerima takdir, dan benar-benar membalas dendam karena cinta, kamu tidak akan menggunakan metode spiritual Feng Shui. Sebagai kepala pelayan, kamu selalu berada di sisi Johnny dan menjadi orang kepercayaannya. Kamu punya banyak cara untuk membunuhnya, seperti meracuni, membunuh, atau bahkan menusuknya sampai mati saat dia tidur, tapi kamu tidak berbuat demikian. Kenapa? Karena kamu satu-satunya yang bisa melakukan hal-hal ini di antara anggota keluarga Don, maka kamu tidak berani melakukannya. Kamu takut setelah kamu melakukannya, kamu tidak akan bisa lolos begitu saja. Mereka semua akan menyalahkanmu. Apa itu balas dendam demi cinta? Takdir yang tidak adil, bohong semuanya. Kamu hanya cemburu pada Johnny, jadi kamu menyiksanya dan juga menemukan alasan bagi kamu untuk ingin membunuh demi uang. Kamu menggunakan topeng yang baik untuk mengurangi tanggung jawab dan rasa bersalah, kan? Mungkin kamu memang ingin balas dendam demi cinta dan berjuang melawan takdir yang tidak adil ini. Tapi itu hanya sepersekian persen saja. Begitu saja? Benar, Sajito? Bahkan kalaupun takdir tidak adil padamu, apa ini bisa dijadikan alasan kamu mengubur gadis berusia 18 tahun itu hidup-hidup? Membunuh seorang anak bayi dan mendirikan lingkaran pengumpul yen? Apa menurutmu ini adil untuk mereka? Ivan menatap Sajito. Sajito dan Ivan saling menatap. Seketika, hati Sajito bergetar, dia seakan-akan terjatuh ke jurang tanpa batas, masuk ke dalam lautan luas dan tidak bisa melepaskan dirinya. Ivan di hadapannya seperti inkarnasi seorang kaisar. Sedangkan dirinya hanya seperti orang tidak berdaya. Kekuatan Ivan tidak dapat diprediksi. Sajito tidak bisa melawan lagi. Dia hanya terdiam dan menyiakan apa yang dikatakan Ivan. Mendengar ini, Johnny menjadi sedih. Awalnya, kalaupun Sajito ingin membunuhnya, dia masih tetap menghormati Sajito. Di luar dugaan, di bawah topengnya yang baik itu, hanya terdapat ambisi yang begitu mengerikan. Kamu bicara begitu panjang, hanya untuk mengulur waktu saja dan untuk mengejar Leontin Giok ini saja.
Ivan memainkan liontin giok hijau dan merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya, sangat kaya dan kuat. Jika dia bisa menyerapnya, dia seharusnya bisa melakukan terobosan lagi. Kalau aku tidak salah, liontin giok ini seharusnya berada di keluarga Ri 20 tahun yang lalu. Coba bilang, kenapa bisa ada padamu? Sajito terkejut dan mendapati bahwa Ivan sangat tertarik pada liontin giok itu. Kalau saya mengatakannya, apa Anda bisa mengampuni saya? Tidak. Ivan berkata. Kamu boleh memilih tidak mengatakannya, tapi aku punya banyak cara untuk membuat kamu bilang. Kalau kamu ingin mencoba, aku dengan senang hati akan menemani kamu. Saya beritahu. Sajito merenung sedikit. Namun pada akhirnya, dia tidak berani menyembunyikannya lagi. Karena dia tahu betul bahwa hidupnya saat ini lebih buruk daripada kematian, lebih menakutkan daripada kematian. Itu, memang dari keluarga Reed. 19 tahun yang lalu, saya belajar teknik Feng Shui. Demi menyiksa Johnny, saya mendirikan lingkaran pengumpul yen. Lokasi lingkaran pengumpul yen tidak jauh dari kediaman keluarga Reed yang berada di puncak kekuasaannya saat itu. Ivan sangat terkejut. Ternyata benar. Dia mendapati lokasi lingkaran pengumpul yen sangat dekat dengan kediaman keluarga Reed. Dia bahkan bisa melihat kediaman pinggir sungai sekilas. Sajito berhenti sebentar dan melanjutkan. Malam itu, saya menyaksikan kehancuran keluarga Reed. Bab 359, Kembar. Menyaksikan kehancuran keluarga Reed. Ucapan ini tidak hanya mengejutkan Ivan, tetapi juga mengejutkan Johnny, Novi, dan 2 orang Grand Master Agung. Keluarga Reed yang kaya dan berkuasa. 20 tahun yang lalu, mereka berada di puncak kekuasaannya. Bahkan, mereka pernah berkesempatan untuk masuk ke dalam keluarga bangsawan Jayan. Akan tetapi, kebakaran besar benar-benar melahap habis dan menghancurkan keluarga Reed. Orang-orang di luar sana berkata ini semua karena kebakaran. Namun faktanya, para keluarga bangsawan langsung tahu bahwa tidak mungkin keluarga sehebat keluarga Reed bisa dilanda kebakaran. Itu pasti bencana yang terjadi akibat ulah manusia. Keluarga Reed, Ivan, jangan-jangan. Dalam hati Johnny terkejut. Tatapan matanya berubah dan tertuju pada Ivan. Makin dilihat, makin mirip dengan kepala keluarga Reed pada saat itu. Apa jangan-jangan, Ivan adalah cucu dari Ardi Reed? Johnny seumuran dengan Ardi. Mereka adalah teman dekat dan juga rekan seperjuangan. Ivan, apa kamu, cucu Ardi? Mata Johnny sudah berlinang air mata. Mengingat masa lalu, dia pernah bersatu dengan Ardi dan saling membantu dalam pertarungan. Ketika mereka masih muda, mereka bahkan memasuki kamp militer bersama-sama. Mereka pergi ke perbatasan dan membela negara, memiliki perasaan yang mendalam terhadap rekan-rekan seperjuangannya. Ya, sudah sampai di titik ini, di mana Ivan tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Bahkan jika dia tidak berkata apa-apa, Johnny juga bisa menebak. Setelah mendapatkan jawaban dari Ivan, napas Johnny menjadi terengah-engah. Haha, hahaha. Beberapa saat kemudian, Johnny tertawa. Tawanya sangat riang, bersemangat, dan terdengar begitu bahagia. Tersirat rasa lega. Syukurlah, keluarga Reed punya masa depan. Sambil tersenyum, mata Johnny sedikit memerah. Mata tuanya yang sedikit berkabut, tetapi sama sekali tidak meneteskan air mata. Sangat jarang orang dengan kedudukan seperti dia menjadi emosional seperti itu. Meneteskan air mata, sebagai kepala keluarga bangsawan, bahkan jika dihadapkan dengan kematian pun, dia tidak akan meneteskan air mata. Saat itu, ketika keluarga Reed mengalami kehancuran, aku juga mengerahkan kekuatan keluargaku untuk menyelidikinya. Sayangnya, aku tidak menemukan petunjuk apapun. Orang-orang itu melakukannya dengan terlalu sempurna. Johnny perlahan menatap Ivan. Nak, aku tidak tahu, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari kejadian itu? Tuan Johnny, kita bicarakan ini nanti saja. Ivan menyela Johnny. Terlepas dari hubungan Johnny dengan keluarga Reed dan kakeknya, prioritas utamanya saat ini adalah menginterogasi Sajito. Katakan, apa yang kamu lihat? Ivan mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya pada Sajito. Sajito tidak menolak. Setelah mengisap dalam-dalam, dia perlahan-lahan berkata. Malam itu adalah waktu yang krusial bagi saya untuk mendirikan lingkaran pengumpul yen. Oleh karena itu, saya tiba pagi-pagi sekali di lokasi lingkaran pengumpul yen didirikan. Saya masih ingat itu sekitar pukul 6:30 malam. Sajito mengalirkan darah bayi yang baru saja dia dapatkan ke dalam formasi. Baru setengah jalan. Dia tiba-tiba melihat satu demi satu sosok yang muncul di hutan pegunungan. Pada saat itu, saya masih di alam master, sedangkan orang-orang itu, yang terlemah dari mereka saja sudah pada tingkat Grand Master. Saya pikir jangan-jangan kejahatan saya terungkap, lalu Johnny tahu dan mengirim orang untuk membunuh saya. Maka dari itu, reaksi pertama saya adalah bersembunyi. Tapi kemudian saya menyadari kalau target mereka bukanlah saya, melainkan keluarga Reed yang terletak tidak jauh. Orang-orang itu terlalu kuat. Total ada 15 orang. Di antara mereka, ada 3 yang melampaui tingkat Grand Master. Adapun seberapa kuat mereka, saya tidak tahu. Saat itu, saya terlalu lemah. Sekelompok orang itu muncul di dekat lingkaran pengumpul yen. Mau tidak mau saya juga memperhatikannya. Saya memanjat pohon tertinggi untuk bisa melihat dengan jelas, lalu menggunakan mantra untuk menyembunyikan aura energi saya dan memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, mereka memasuki rumah keluarga Reed. Mereka seolah masuk ke tempat yang tidak berpenghuni, mereka dapat dengan mudah membereskan para penjaga itu. Tapi, seluruh anggota keluarga Reed malahan tidak bereaksi sama sekali. Teringat akan kejadian hari itu, Sajito masih merinding dan ketakutan. Ada satu kamar pelayan di rumah keluarga Reed. Pas sekali terlihat dari sudut pandang saya, dari masih bernyawa sampai mati, dia tidak merespons sama sekali. Tampaknya dia dipengaruhi obat-obatan. Atau bisa jadi mereka sudah mati duluan. Kemudian orang-orang itu masuk untuk mengasah pisau mereka.
Segera, satu persatu mayat diseret ke halaman rumah, lalu disiram minyak kemudian dibakar. Ini mirip dengan apa yang dilihat Ivan dari video kamera pengawasan. Dengan demikian, Sajito tidak berbohong. Dia benar-benar melihat kejadian itu. Tapi, makin ke belakang, saya makin bingung. Hal mencurigakan mulai bermunculan. Setelah orang-orang itu keluar dari rumah keluarga Reed, mereka benar-benar membawa pergi seseorang. Saya melihat dengan jelas orang itu sudah mati. Tapi, kebetulan saya melihat salah satu dari sekelompok orang itu menggendong seseorang lagi keluar, tapi kali ini orang itu tidak ada luka sedikit pun. Pakaian dan sepatunya sama persis. Sajito saat itu merasa sangat aneh dan janggal. Akan tetapi, sekelompok orang itu terlampau kuat. Bagaimana bilangnya, ya? Mereka sangat kuat, bahkan jika dia menggunakan mantra untuk menyembunyikan aura energi dan bersembunyi di balik daun lebat di pohon. Dia masih tidak berani bernapas. Hingga mereka pergi lebih dari setengah jam. Baru saat itulah Sajito mengumpulkan keberaniannya dan melompat dari tempatnya berpijak. Awalnya saya mau secepatnya masuk rumah keluarga Reed untuk melihat apa ada yang selamat. Tapi sayangnya, api menyebar terlalu cepat dan terlalu besar hingga tidak bisa dimasuki. Saat saya hampir menyerah, cahaya hijau tiba-tiba melintas dalam kegelapan. Begitu mendekat, saya melihat ternyata cahaya itu datang dari Liontin Gyok ini. Dalam sekali lihat, saya langsung tahu kalau ini adalah harta karun. Berkat kekuatannya, saya bisa naik menjadi Grand Master. Apalagi saya mendapati di dalamnya berisi mantra. Setelah diaktifkan, itu bisa meningkatkan kekuatan saya untuk sementara. Sayangnya, mantra itu terlalu rumit. Saya membutuhkan 5 tahun untuk menghancurkannya dan menemukan metode yang membuatnya hampir tidak bisa diaktifkan. Semuanya pun selesai diceritakan. Kening Ivan makin berkerut. Menurut Sajito, sekelompok orang itu juga menggendong seseorang yang persis seperti ayahnya, bahkan mengenakan Liontin Gyok yang sama. Mungkinkah itu kembar? Tidak. Sangat tidak mungkin. Bahkan jika itu kembar, tidak mungkin benar-benar sama 100%. Lagi pula, jika ayahnya punya saudara kembar, tidak ada alasan bagi Ogias untuk tidak memberitahunya. Dan lagi, mengapa sekelompok orang itu menyisakan satu nyawa? Ivan punya beberapa tebakan, tetapi dia tidak yakin. Singkatnya, dia tidak mendapatkan jawaban yang akurat, jadi dia berhenti memikirkannya. Singkatnya, dia yakin akan satu hal. Menurut penjelasan Sajito barusan, ada 50% kemungkinan jika ayah kandungnya masih hidup. 50% kemungkinan sangat rendah. Akan tetapi, masih lebih baik daripada 100% mati, bukan? Ivan tidak menyangka jika seorang Sajito yang akan menjadi saksi mata atas peristiwa kehancuran keluarga Reed. Ditambah dengan Liontin Gyok di tangannya, ini benar-benar penemuan yang tidak terduga. Saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan, kata Sajito kepada Ivan dengan wajah suram. Saya tahu kalaupun Anda membiarkan saya pergi, keluarga Don juga tidak akan tinggal diam. Saya hanya memohon pada Anda untuk memberikan saya rasa sakit. Zeng! Suaranya hanya seperti itu. Secercah cahaya dingin melintas. Sajito. Buk! Dengan tiba-tiba. Tanpa ada rasa sakit. Pedangmu, ku kembalikan padamu. Ivan menyerahkan pedang di tangannya kepada Grand Master Agung keluarga Don yang memegang pedang. Grand Master Agung itu tertegun, kemudian dia baru menyadari kalau pedang di tangannya diambil oleh Ivan. Sedangkan Sajito, yang masih baik-baik saja sedetik yang lalu, sekarang tergeletak di genangan darah dan tidak bernyawa lagi. Bab 360, apa kamu pantas? Grand Master Agung keluarga Don hanya bisa menelan ludah sambil menerima pedang yang diserahkan Ivan. Dia adalah seorang petarung yang berlatih pedang. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mempelajari dan berlatih pedang, guna mencoba mempraktikkannya secara ekstrem. Namun, malam ini, dia bahkan tidak tahu kapan pedang ini diambil dari tangannya. Apakah dia yang terlalu payah atau Ivan yang terlalu hebat? Dia pun makin larut dalam pikirannya. Sajito sudah meninggal. Johnny hanya bisa menghela napas dengan sedih. Panggil orang untuk menguburnya. Usir istri dan anak-anaknya dari keluarga Don. Mereka tidak akan pernah diizinkan masuk ke Giant lagi. Semua orang yang dekat dengannya, selidiki mereka semua. Ya. Salah seorang Grand Master Agung menjawab. Perintah sederhana yang menunjukkan bahwa keluarga Don akan melakukan pembersihan dan perombakan secara menyeluruh. 10 menit kemudian, di villa eksklusif milik Johnny, dia mengeluarkan sebuah kotak yang sudah lama dia simpan dengan baik. Di dalam kotak itu ada foto-foto lama. Dia mengeluarkan beberapa dari mereka. Ini adalah foto kakekmu dan aku sewaktu masih muda. Memang hanya sedikit, tapi selama ini kami berteman dekat. Ketika aku naik ke posisi kepala keluarga Don, aku juga punya banyak kerja sama dengan keluargamu, keluarga Reed. Kakekmu total punya 6 anak. Kamu bilang nama ayahmu adalah Joe Reed. Dia adalah anak keempat yang lahir dari istri mudanya. Dan dia juga adalah anak satu-satunya dengan istri mudanya. Johnny memandang Ivan dengan saksama, kemudian melihat foto itu. Kamu mirip sekali dengan kakekmu dan ayahmu. Nak, kamu pasti sangat menderita selama ini. Tidak juga? Ivan tidak terlalu banyak bicara tentang masa lalunya. Masa lalu adalah masa yang sudah berlalu. Daripada mengingat masa lalu yang pahit, lebih baik menjalani apa yang ada sekarang saja. Nak, aku harus mengingatkanmu. Tutur Johnny. Saat itu ketika keluarga Reed mengalami musibah, aku sudah menjadi kepala keluarga Don. Setelah musibah itu, aku mengirim orang ke keluarga Reed untuk mencari tahu kebenaran, tapi aku tidak menemukan jejak samar atau petunjuk yang ditinggalkan. Orang-orang itu bertindak dengan cerdik dan teliti. Mereka bukanlah orang biasa. Kalau kamu ingin mencari kebenaran, kamu pasti akan menemui banyak kesulitan dan rintangan di kemudian hari. Bahkan hidupmu bisa terancam kapan saja. Dendam tetap harus dibalaskan. Tatapan Ivan tegas. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tetap akan menyelidiki kebenaran keluarga Reed sampai selesai.
Selain itu, dari kata-kata Johnny, tidak sulit untuk mendapati jika ayahnya tidak punya kembaran. Begitu disambungkan dengan perkataan Sajito, tidak sulit untuk berspekulasi bahwa ada kemungkinan jika ayahnya masih hidup. Setidaknya 70–80%. Adapun orang yang dibunuh dengan sadis dalam rekaman video pengawasan, yang persis seperti ayahnya itu. Ada 20% kemungkinan jika itu adalah ayahnya, Joe. Tetapi, yang lebih memungkinkan jika pria itu adalah orang lain. Karena, kehancuran keluarga Reed ini jelas merupakan sebuah peristiwa yang direncanakan. Banyak orang di keluarga Reed, mereka pasti mengetahui apa saja yang terjadi. Mereka tidak punya alasan untuk membunuh Joe yang asli, kemudian berpura-pura membawa pergi Joe yang palsu. Karena mereka bertindak dengan sangat hati-hati, tidak ada yang akan tahu sama sekali. Dan tidak ada juga yang melihat adegan ini. Sedangkan sangat memungkinkan untuk membunuh yang palsu dan membawa pergi yang asli. Karena, keluarga Reed selalu berada dalam pengawasan kamera. Kamera pengawasan bisa melihat semua sandiwara yang mereka mainkan. Meskipun sebagian besar video rekaman pengawasan hilang. Augeas berhasil mendapat satu, bukan? Nak, tidak peduli bagaimana pilihanmu nanti, aku akan mendukungmu. Kakekmu bukan hanya sahabatku, tapi kamu juga adalah penyelamatku. Kalau suatu saat nanti kamu membutuhkan aku pasti akan membantumu. Seru Johnny dengan serius. Tuan Johnny, aku bukan anakmu. Selain itu, kamu tidak seharusnya berterima kasih padaku karena sudah menyelamatkanmu kali ini. Kamu harus berterima kasih kepada cucumu. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan mengambil tindakan. Setelah itu, Ivan memandang Nicky, yang sedari tadi hanya diam saja. Besok pukul 9 pagi, datanglah melapor ke kedamaian surga. Setelah berkata begitu, Ivan pun pamit, lalu pergi. Anak ini sangat defensif dan keras kepala. Johnny menggelengkan kepalanya. Dia bisa melihat jika Ivan tidak ingin terlalu dekat dengannya dan keluarga Don. Terlihat jelas jika dia sangat menjaga jarak. Nicky. Selanjutnya, Johnny berkata kepada Nicky. Kali ini, kakek berutang padamu. Perihal ayahmu, aku akan mengatur masa depannya dan membiarkannya menjalani sisa hidupnya tanpa kekhawatiran. Adapun kamu akan tetap menjadi cucuku di kemudian hari. Semuanya akan tetap sama. Nantinya, kamu tetap ikut Ivan dan belajar dengan giat. Merupakan sebuah kehormatan bagimu untuk menjadi pembantunya. Cih, semua orang yang menjadi kepala keluarga bangsawan sama saja. Semuanya licik. Setelah meninggalkan keluarga Don, Ivan menghela napas panjang dan tidak bisa menahan emosinya. Johnny ini lucu juga. Awalnya, Johnny memanggil dirinya Tuan Reed. Begitu mengetahui bahwa dia adalah cucu dari Erdi, dia terus mendekatkan diri dengannya, sampai memanggilnya Nak. Tujuannya pasti supaya dirinya menetap di keluarga Don dan bekerja untuk keluarga Don. Bagaimana mungkin bisa begitu? Tuan Reed dan Nak tentu saja berbeda jauh sekali. Bagaikan langit dan bumi. Mau buat dirinya emosi? Omong kosong. Kak. Tepat saat dia berjalan keluar dari villa keluarga Don, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kak Ivan! Hah? Ivan berbalik ke belakang dan melihat seorang lelaki tua berusia 50-an atau 60-an turun dari mobil tidak jauh dari situ. Dia bergegas menghampirinya. Ivan ingat siapa dia. Salah satu dokter yang merawat Johnny siang hari ini. Dan di siang hari yang sama juga, orang ini membantah dirinya dan menyuruhnya jangan suka berbual. Orang itu adalah Alex. Dalam kelompok dokter itu, kedudukannya tampaknya berada di posisi setelah window. Kamu memanggilku? Ivan melihat ke arah Alex. Benar. Dalam dunia kedokteran, yang hebat yang lebih senior. Meskipun Anda jauh lebih muda dari saya, tapi Anda pantas disebut kakak. Omong-omong, Anda mungkin tidak ingat. Saya adalah. Alex khawatir Ivan tidak mengingatnya. Dia memperkenalkan diri, lalu berkata dengan hormat. Siang ini, saya tidak menyadari siapa yang saya jumpai. Saya secara khusus menunggu di sini untuk meminta maaf pada Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Lalu, dia menyerahkan sebatang rokok. Melihat bahwa Ivan tidak menolak, Alex buru-buru membantunya menyalakannya. Hanya permintaan maaf? Tanya Ivan. Meskipun dokter seperti Alex bukanlah orang hebat, statusnya tidak rendah. Tidak mungkin dia menunggu di sini terus-menerus hanya untuk meminta maaf. Lagi pula, ini sudah jam 1 tengah malam. Hei. Alex tersenyum malu. Sejujurnya, selain meminta maaf, ada satu hal lagi. Saya ingin menjadikan Anda sebagai guru. Menjadikan aku sebagai gurumu. Ivan terkejut. Benar sekali. Alex bersujud dengan sebelah lutut. Alex sudah mengabdikan seluruh hidup saya untuk kedokteran dan hanya ingin mencapai sesuatu dalam kedokteran. Hari ini, pencapaian saya sudah lumayan. Saya pikir saya sudah sampai akhir pembelajaran tentang kedokteran dan tidak perlu lagi menyempurnakannya. Sampai akhirnya saya bertemu dengan Anda hari ini. Kak, saya mohon terimalah saya. Ivan memandang Alex sedikit dan tertawa bodoh. Bangunlah. Fakta bahwa keluarga Don mengundang kamu ke sini sudah menunjukkan bahwa kamu punya keterampilan yang baik dalam kedokteran dan juga berbakat. Sayangnya, aku tidak kepikiran untuk menerima murid saat ini. Kekecewaan langsung muncul di mata Alex. Tapi, begitu suara Ivan berubah, mata Alex yang tampak kecewa menjadi cerah kembali. Karena kamu bertekad belajar, besok pagi, tunggu aku di gerbang kedamaian surga. Aku akan memberikan sesuatu padamu. Begitu selesai berbicara, Ivan pun langsung pergi. Alex sedikit tertegun. Kemudian, tatapan memuja tampak bersinar di mata pria itu. Terima kasih guru, terima kasih guru. Di pinggir jalan, Raffi sudah lama menunggu. Ivan pun naik ke mobil.
Dia tidak banyak bertanya dan langsung menyetir kembali menuju kedamaian surga. Ellen dan Cassie, dua wanita itu sudah tertidur. Ivan tidak kembali ke kamarnya. Melainkan dia mulai memasukkan beberapa pengetahuan tentang obat ke komputer, menyimpannya ke dalam disk lepas dan mengenkripsinya. Keesokan paginya, Alex tiba di depan gerbang kedamaian surga pagi-pagi sekali. Baru saja dia mau masuk, Raffi tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Siapa kamu? Halo, Tuan Walker, aku Alex. Guruku yang menyuruhku datang ke sini. Alex sudah menyaksikan kekejaman Raffi di keluarga Don sehingga dia buru-buru menjelaskan, takut orang ini salah paham. Guru? Ya, Tuan Reed. Kamu? Memangnya kamu pantas? Raffi menatap Alex dengan tatapan dingin.